Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, yang menguasai manusia, sesembahan manusia. Surat An-Nas, ayat 1-3. Am lahum ilahun ghairullah. Ataukah mereka mempunyai ilah, sesembahan, selain Allah? Surat At-Tur, ayat 43. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Surat Al-Maidah, ayat 73. Ayat-ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa sesembahan yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk mengingkari semua sesembahan, ilah, selain Allah. Ini ditunjukkan dengan sangat jelas pada ayat lain, yakni tatkala Nabi Ibrahim mengingkari semua sesembahan yang telah disembah oleh kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapa dan kaumnya, sesungguhnya aku melepaskan diri dari segala apa yang kamu sembah, kecuali Allah saja Tuhan yang telah menciptakan aku, karena hanya Dia yang akan menunjukiku kepada jalan kebenaran. Surat Az-Zukhruf, ayat 26-27. Di ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dengan sangat jelas tentang sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, manusia diperintahkan untuk mengingkari sesembahan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah, ayat 31. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Surat Al-Baqarah,
ayat 165. Surat At-Taubah ayat 31 ini menunjukkan dengan gamblang, bahwa ahli kitab telah menjadikan rahib-rahib dan pendeta atau orang alim mereka sebagai sesembahan. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah kepada ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari menyembah rahib-rahib dan pendeta-pendeta di sini adalah mematuhi orang-orang alim dan rahib-rahib dalam tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun secara zahir kaum ahlul kitab tidaklah menyembah alim ulama mereka. Berdasarkan ayat ini, pengertian la ilaha illallah dan tauhid adalah pemurnian ketaatan kepada Allah dengan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Yakni, hanya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang berhak menetapkan hukum, bukan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata, Al-Quran, dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Surat Al-An'am, ayat 57. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya, sedangkan hisab, perhitungannya, adalah terserah kepada Allah. Hadis ini juga menjelaskan dengan sangat tegas bahwa yang menjadi pelindung atas harta dan darah seseorang, bukan sekedar ia mengucapkan la ilaha illallah, bukan pula mengerti makna dan lafaznya, juga bukan sekedar tidak meminta kepada selain Allah, akan tetapi ia harus menambahkan pengingkaran kepada sesembahan-sesembahan, ilah, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiada keraguan. Jika masih ada keraguan, harta dan darahnya belum terpelihara. Wallahu alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.